Marcel bukan pria biasa, ia punya wajah tampan, otak cemerlang, dan 4 pacar yang semua mengira mereka satu-satunya. Tapi segalanya mulai runtuh saat Talita datang, gadis asing dengan mata jernih dan senyum yang tak tergoda oleh pesonanya. Di balik sikap lembut Talita, Marcel merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan cinta seperti yang ia kenal, tapi semacam cermin yang mengancam semua topeng yang pernah ia pakai. Apa yang akan terjadi saat cinta sejati justru datang dari seseorang yang tahu semua kebohonganmu bahkan sebelum kamu bicara? Halo semuanya, selamat datang di AFTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Kalau kamu tanya siapa mahasiswa paling beruntung di kampus ini, sebagian besar mungkin akan menyebut namaku, Marcel. Aku punya tampang yang menurut banyak orang gak susah buat disukai. Nilai kuliahku stabil, organisasi lancar, dan yang paling gila, aku punya 4 pacar. Ya, 4, bukan 2, bukan 3. 4 sekaligus. Dan anehnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Seolah aku jago sulap dan bisa membuat masing-masing dari mereka percaya bahwa mereka satu-satunya di hatiku. Windy adalah tipe cewek manis, rajin masak bekal, dan paling sering kirim pesan jangan lupa sarapan ya tiap pagi. Dia perhatian dan gampang tersentuh. Kalau aku batuk sekali saja, dia bisa datang dengan air jahe dan ekspresi panik yang kadang bikin aku merasa terlalu disayang. Rara itu dewasa. Dia satu-satunya yang tahu bagaimana caraku menenangkan diri saat stres. Dia bukan cuma pacar, dia seperti rumah. Obrolan kami bisa dari hal sepele kayak warna cat kuku, sampai teori filsafat cinta dari novel-novel berat yang dia baca. Dan dia cantik, cantik banget. Lalu ada Ayu, cewek paling spontan yang pernah aku kenal. Setiap minggu dia bisa ngajak nonton film horor jam 2 pagi atau naik motor keluar kota tanpa rencana. Dia cewek yang bikin aku merasa hidup itu terlalu singkat kalau cuma dihabiskan untuk mikir. Dan terakhir, Salsa. Cantik, pintar, ambisius. Dia suka ngatur, suka tampil, dan jujur aja, dia tipe cewek yang bikin semua cowok minder kalau nggak cukup percaya diri. Tapi aku cukup bisa ngimbangin dia, katanya sih begitu. 4 cewek, 4 dunia, 4 cinta yang semuanya mengira mereka adalah satu-satunya pusat semestaku. Dan aku menikmati permainan ini, bukan karena aku nggak punya hati, tapi karena aku terlalu pengecut untuk bilang, aku nggak tahu bagaimana cara mencintai satu orang saja. Hari itu, aku lagi duduk di taman kampus, sambil ngecek jadwal harian di ponsel. Windy minta ketemu habis kelas, Ayu ngajak ke pameran seni. Sore, Rara mau curhat di kafe langganan malam, dan Salsa. Entah kenapa akhir-akhir ini jarang chat. Rasanya kayak main juggling, tapi bola-bolanya adalah hati manusia. Aku tahu satu gerakan salah aja bisa bikin semuanya jatuh. Tapi sejauh ini, aku masih lincah. Sampai kemudian, aku melihat dia, gadis berambut panjang dengan kacamata bulat, duduk di bawah pohon Kamboja sambil baca buku. Dia nggak secantik Salsa, nggak semanis Windy, nggak segila Ayu, atau sedewasa Rara. Tapi entah kenapa, dia bikin aku berhenti bernapas sejenak. Talita, nama itu baru ku dengar keesokan harinya dari temanku di BAM. Anak pindahan dari kampus luar kota, kata Dito sambil ngunyah gorengan. Katanya pinter banget, tapi cuek parah. Lo pasti nggak akan laku di depan dia. Aku tertawa. Lo pikir gue nggak bisa bikin cewek cuek senyum? Dan begitulah, tantangan baru mulai muncul. Tapi anehnya, aku sendiri belum tahu kenapa aku begitu penasaran sama Talita. Biasanya, aku deketin cewek dengan pola yang sama. Perhatikan, kasih pujian, buat mereka merasa spesial, lalu tarik dan dorong dengan ritme yang aku kendalikan. Tapi, dengan Talita, semuanya gagal total. Hari pertama aku coba sapa dia di perpustakaan, dia cuma mengangguk singkat. Hari kedua aku ajak ngobrol soal buku yang dia baca,
Dia jawab singkat dan balik nanya, "Kamu sering baca atau cuma nyari topik?" Basa-basi. Hari ketiga aku iseng duduk di sebelahnya dan dia dengan tenang pindah tempat. Gila, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan aku yang mengatur permainan. Talita bukan tipe yang tertarik dengan gaya atau perhatian murahan. Dan anehnya, itu justru bikin aku makin penasaran. Suatu hari, hujan turun deras di luar gedung AVB. Aku berdiri di depan pintu masuk, nunggu reda. Dan di sampingku, berdiri Talita basah, tapi tenang. "Gak bawa payung?" tanyaku. Dia mengangguk. "Gak nyangka hujan." "Gue juga. Tapi kalau lo mau nebeng payung." "Ya, bisa aja sih," ujarku sambil menyodorkan payung lipat kecilku. Dia menoleh, menatapku beberapa detik. "Kamu yakin cukup buat berdua?" Aku senyum. "Ya kalau nggak cukup, minimal kita basah bareng." Dan untuk pertama kalinya, dia tertawa. Bukan lebar, tapi cukup untuk membuat aku merasa, mungkin aku bisa masuk ke dunianya. Kami jalan bareng melewati taman yang becek dan jalan setapak penuh genangan. Tak banyak bicara, tapi hening di antara kami nggak terasa canggung. "Kenapa kamu deketin aku?" Tiba-tiba dia bertanya saat kami hampir sampai di gerbang. Aku berpikir sejenak. Biasanya aku punya banyak jawaban untuk pertanyaan semacam itu. Tapi kali ini, aku jujur. "Gak tahu, kamu beda." Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Semoga kamu tahu beda itu bukan berarti untuk dimainkan dengan cara yang sama." Kalimat itu seperti tamparan yang hangat. Sejak hari itu, aku mulai memikirkan ulang banyak hal. Tentang siapa diriku, tentang apa yang sebenarnya aku cari dari semua hubungan ini, dan tentang kenapa, untuk pertama kalinya, aku ingin berhenti main-main. Tapi, apakah sudah terlambat? Karena saat aku merasa mulai berubah, aku belum tahu bahwa Talita menyimpan rahasia, dan rahasia itu akan menghancurkan semua yang kubangun. Awalnya kupikir Talita hanya sekadar tantangan. Cewek cuek yang akan luluh juga kalau aku cukup sabar, cukup tulus pura-pura, atau cukup pintar memilih kata. Tapi semua rumus yang dulu kupakai tak berlaku untuknya. Talita bukan tipe yang bisa dibungkus dengan rayuan manis atau kejutan receh. Dia membaca, diam, lalu menilai. Dalam, tanpa bicara banyak. Semakin hari, aku makin ingin dekat. Entah sejak kapan, aku mulai menghindari Ayu dan permintaan tiba-tibanya. Aku membalas pesan Windy lebih lambat dari biasanya. Rara yang paling peke di antara mereka mulai menanyakan kenapa aku jarang menelpon. Dan Salsa yang selalu sibuk dengan ambisinya hanya mengirim stiker dingin tanpa balasan dariku. Bukan karena mereka tak penting, tapi Talita mulai membuat semua yang lain terasa samar. Hari itu, aku dan Talita duduk berdua di kafe kecil belakang kampus. Meja pojok dekat jendela, dikelilingi tanaman rambat dan musik akustik pelan. "Ngapain kamu bawa aku ke sini?" tanyanya, menatapku dari balik gelas coklat panas. "Aku suka tempat ini. Sepi, nggak banyak yang tahu," jawabku. Talita menatapku. "Lama. Kamu sering bawa cewek ke sini juga?" Aku tertawa kecil. "Nggak, baru kali ini." "Jangan biasakan bohong," katanya. Kalimat itu terdengar lembut, tapi menusuk. "Aku nggak bohong," aku membalas, sedikit gelagapan. "Dulu iya, tapi kamu beda, Kal." Dia meneguk coklatnya pelan. Matanya masih menatapku. Tenang, dingin. Seolah dia sudah tahu aku akan berkata begitu. "Aku nggak suka cowok yang nggak jujur," katanya. "Tapi lebih dari itu, aku benci cowok yang jujurnya datang ketika semuanya sudah terlambat." Aku diam. Talita menyandarkan punggungnya. Tangannya bermain dengan sendok kecil di cangkir. Dan lalu, tanpa peringatan, dia berkata, "Aku sahabat Rara." Dunia dalam kepalaku hening. Detik itu juga, semua rasaku seperti runtuh. Wajah Talita, senyumnya, caranya menatapku selama ini semua jadi potongan puzzle yang tak lagi berdiri sendiri. Mereka kini menyatu, membentuk satu kenyataan pahit yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku tahu kamu pacaran sama dia. Aku tahu kamu pacaran sama Ayu juga. Sama Windy. Sama Salsa. Nafasku tercekat.
Tangan yang semula menggenggam sendok perlahan melemas. Kamu pikir kamu jago? Ya, lanjut Talita. Nadanya masih tenang. 4 cewek kamu atur, kamu kontrol, kamu buat merasa spesial satu persatu. Kamu mungkin mikir kamu cerdas, tapi kamu lupa satu hal. Dia menatapku dalam. Kamu lupa bahwa dunia ini kecil, dan kebohongan itu selalu punya kaki. Aku tak tahu harus bilang apa. Rasanya seperti telanjang di tengah keramaian. Seperti semua baju kepercayaanku dilucuti pelan-pelan, dan yang tersisa hanyalah rasa malu. Talita mengambil tasnya, berdiri. Aku bukan datang buat jadi cewek kelima. Aku datang karena aku nggak bisa diam melihat sahabatku dihancurkan dengan senyum manis seperti punyamu. Aku berdiri, refleks, Tal, tunggu. Aku bisa jelasin. Dia menoleh. Kali ini, ekspresinya tak lagi dingin, tapi kecewa. Lucunya, kamu memang selalu bilang bisa jelasin, tapi kamu nggak pernah benar-benar jujur, bahkan ke dirimu sendiri. Dan dia pergi. Langkahnya tak tergesa, tapi cukup tegas untuk membuatku sadar satu hal. Aku telah kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari paling sunyi dalam hidupku. Windy berhenti kirim pesan. Aku tahu, Talita pasti bilang sesuatu ke Rara. Dan Rara tahu semua. Dia bahkan tidak menghubungiku. Hanya satu pesan terakhir, aku nggak nyangka kamu serendah itu, Mar. Ayo. Dia kirim voice note malam-malam. Nadanya setengah marah, setengah putus asa. Kenapa sih lo kayak nggak punya hati? Kita semua sayang lo, Mar, tapi lo kayak main-mainin. Semuanya buat kesenangan sendiri. Emang kita segitu nggak berharganya? Aku tak membalas. Aku tak sanggup. Salsa. Dia menghapus nomorku. Dan aku hanya bisa menatap langit-langit kamar malam-malam, berharap ada cara untuk memutar waktu. Tapi waktu tak bisa diputar. Dan Talita terlalu jujur untuk dibohongi, terlalu kuat untuk dijatuhkan, dan terlalu tulus untuk disia-siakan. Suatu malam, aku duduk di bangku taman belakang kampus tempat aku pertama kali melihat Talita. Aku sendirian. Dulu aku berpikir, punya banyak cinta akan membuatku jadi pemenang. Nyatanya, aku bahkan tidak bisa menjaga satu. Aku berpikir jati pria yang diinginkan banyak wanita adalah pencapaian. Tapi kenyataannya, aku cuma pengekut yang terlalu takut kehilangan kendali. Dan Talita, dia bukan sekadar tantangan. Dia cermin yang menunjukkan wajah asliku, yang selama ini tak pernah benar-benar kucintai, bahkan oleh diriku sendiri. Kupikir setelah Talita pergi, segalanya akan reda dengan sendirinya. Kupikir rasa bersalah akan perlahan pudar, dan hidup akan kembali normal, seperti sebelumnya. Seperti saat aku bisa menertawakan pesan manis dari Windy sambil pelukan dengan Ayu, atau mendengar curhat Salsa saat baru habis pelukan dengan Rara. Tapi tidak, kali ini berbeda. Kali ini, semua terasa hampa. Aku tidak tahu pasti kapan terakhir kali aku tidur nyenyak. Mungkin sejak Talita bilang bahwa dia tahu semuanya. Sejak semua wajah yang dulu tersenyum kini berubah jadi amarah dan kecewa. Windy menghapus semua foto kami dari akun media sosialnya. Story-nya hanya penuh lagu patah hati dan kutipan cewek bodoh yang terlalu cinta. Aku tahu itu untukku, dan aku pantas mendapatkannya. Ayo, sudah seminggu tak membalas pesanku. Bahkan saat aku kirim pesan panjang berisi permintaan maaf dan penjelasan, hanya satu kata yang dia kirim, jijik. Rara bahkan lebih sunyi. Dia menghilang seperti kabut pagi yang tahu kapan harus pergi. Tak ada pesan, tak ada peringatan, hanya diam. Yang menyakitkan lebih dari kemarahan siapapun. Dan Salsa dia yang paling tenang dari semuanya mengirim pesan formal seperti surat pemutusan kerja. Kamu pria paling manipulatif yang pernah aku kenal. Tapi aku berterima kasih karena kamu membuatku tahu siapa diriku. Wanita yang layak dicintai dengan jujur. Malam-malam, aku mengulang kembali semua chat dan momen bersamaku dengan mereka. Tertawa mereka, tatapan mereka saat merasa dicintai, pelukan mereka saat merasa aman bersamaku. Dan aku, si pengekut yang hanya bisa memberi sedikit pada semua, lalu kehilangan segalanya dalam satu waktu. Hari itu aku nekat datang ke taman fakultas.
Aku dengar dari anak jurusan lain kalau Talita suka duduk di sana tiap sore. Jantungku berdebar lebih cepat saat melihatnya. Duduk sendiri, membaca, tenang. Seperti biasa. Tapi kali ini, ada benteng di matanya. Kal, kataku pelan saat aku mendekat. Dia menoleh. Ekspresinya tidak marah, tapi juga tidak ramah. Hanya netral. Boleh duduk. Dia tak menjawab, tapi juga tidak melarang. Aku duduk. Hening sejenak. Maaf, ucapku akhirnya. Aku tahu, kata itu mungkin gak cukup. Talita menutup bukunya, menatap lurus ke depan. Kamu minta maaf karena ketahuan. Atau karena nyakitin orang. Kalimatnya seperti petir, tajam, tapi pelan. Aku menunduk. Dulu, aku pikir aku bisa ngatur semuanya. Aku gak pernah niat nyakitin siapa-siapa. Tapi makin kesini, aku tahu aku salah. Aku salah karena membiarkan semuanya terjadi dan menikmati kebohongan itu. Dan sekarang kamu merasa kamu korban? Tanyanya lagi. Aku langsung menggelang. Enggak, aku pelaku. Aku yang bikin semua rusak, bukan orang lain. Talita menghela napas. Tangannya menggenggam buku di pangkuannya erat. Kenapa aku? Tanyanya. Kenapa kamu merasa bisa jujur ke aku, tapi enggak ke mereka? Aku terdiam. Itu pertanyaan yang selama ini juga aku takut tanyakan ke diri sendiri. Karena kamu satu-satunya orang yang gak berusaha jati milikku, jawabku jujur. Dan itu bikin aku sadar kalau aku selama ini bukan mencintai mereka, tapi mencintai perasaanku saat dicintai. Talita menoleh, menatapku dengan mata yang lembut tapi penuh luka. Aku gak bisa balikin kamu jati baik. Itu bukan tugasku. Aku tahu, kataku cepat. Makanya aku nggak datang buat minta dimaafin atau buat kamu nerima aku lagi. Aku cuma pengen kamu tahu aku berubah. Mungkin pelan, mungkin belum layak dipercaya. Tapi aku nggak mau jadi Marcel yang dulu. Hening menggantung. Talita berdiri, mengambil tasnya. Aku senang kamu mulai kenal diri sendiri, katanya, masih menatapku. Tapi aku nggak mau jadi hadiah dari prosesmu. Perubahan sejati bukan tentang dapat apa, tapi tentang siapa kamu jadi setelah semua hancur. Dia berjalan, pergi, meninggalkan aku duduk sendiri di bangku itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku merasa dibiarkan tumbuh. Beberapa hari kemudian, aku menghapus semua cat lama. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk membuka ruang bagi diriku sendiri. Aku keluar dari semua grup yang tidak penting, berhenti main media sosial sementara, dan mulai menulis. Bukan puisi, bukan cerita cinta, tapi pengakuan-pengakuan kecil pada diriku sendiri. Tentang kebohongan, tentang ketakutan, tentang keinginan untuk dicintai, tapi tidak pernah belajar mencintai. Setiap malam, aku menulis satu hal yang membuatku malu dan satu hal yang membuatku bersyukur. Aku mulai mendengar suara diriku sendiri lagi. Dan walaupun kosong, sepi, dan penuh penyesalan, aku tahu, kali ini aku berjalan ke arah yang benar. Kadang, cinta datang untuk membuat kita bahagia. Tapi kadang, cinta datang untuk menghancurkan kita, agar kita membangun ulang diri kita dari puing-puing yang kita sembunyikan. Talita datang, bukan untuk menyelamatkanku. Dia datang untuk menunjukkan bahwa aku perlu menyelamatkan diriku sendiri. Dan itu lebih berarti dari cinta manapun yang pernah kuterima. Hidupku kini jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena semua orang menjauh, tapi karena aku akhirnya berhenti mencari keramaian yang kubangun hanya untuk menutupi kekosongan. Sudah 2 bulan sejak terakhir aku melihat Talita. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Aku pun tidak mencarinya. Bukan karena aku berhenti peduli, tapi karena aku belajar bahwa cinta yang benar tidak memaksa. Aku tidak ingin lagi menjadi Marcel yang mengatur segalanya dengan janji palsu dan senyum manis. Aku tak ingin lagi menjadi pria yang memanipulasi cinta seolah ia hanya permainan logika dan strategi. Kehilangan 4 hati yang pernah bersedia mencintaiku secara utuh adalah pukulan paling telak dalam hidupku. Tapi, kehilangan Talita, meski kami bahkan belum sempat jeti kita, membuatku merasa seperti kehilangan kesempatan untuk benar-benar tumbuh bersama seseorang. Bukan karena dia menyelamatkanku, tapi karena dia menyadarkanku bahwa aku harus menyelamatkan
diriku sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara kampus masih sejuk, matahari belum terlalu tinggi. Di meja kecil samping tempat tidur, buku catatanku terbuka. Aku melihat halaman yang kutulis semalam. Cinta bukan sesuatu yang perlu dimenangkan. Cinta adalah ruang untuk tumbuh, bukan panggung untuk pamer. Aku menarik napas pelan. Mungkin aku belum jadi sosok yang layak dicintai kembali. Tapi aku tahu, aku tak lagi orang yang sama seperti dulu. Aku berjalan menuju taman belakang kampus. Sudah lama aku tidak ke sana. Dulu, tempat itu adalah titik mula. Sekarang, entah kenapa aku merasa harus kembali. Dan di sanalah dia, Talita, duduk di bawah pohon Kamboja, mengenakan kardigan abu-abu dan jeans biru yang sederhana. Rambutnya dikepang samping. Di tangannya, sebuah buku yang sama seperti yang dulu dia baca. Waktu pertama kali aku melihatnya, aku sempat ingin putar balik, tapi kakiku tetap melangkah. Dia menoleh, tak kaget, tak terkejut, hanya menatapku seperti seseorang yang sudah tahu aku akan datang. Suatu hari, kamu masih suka duduk di sini? Kataku pelan. Kadang, jawabnya singkat. Aku mengangguk. Boleh duduk. Dia tak menjawab, tapi menepuk bangku di sebelahnya. Kami diam. Suara daun bergesekan dengan angin terdengar pelan. Sesekali ada suara burung kecil yang menyela hening. Aku udah baca tulisanmu di buletin kampus, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Yang judulnya 4 cinta, 1 luka. Dia mengangguk. Kamu nulisnya jujur, bukan buat membela diri. Aku bisa lihat itu. Aku menunduk. Karena kali ini, aku nggak nulis buat dilihat orang. Aku nulis buat aku sendiri. Talita tersenyum kecil. Itu bagus. Aku menatapnya. Aku nggak datang buat minta kamu balik atau mulai sesuatu. Aku cuma pengen bilang terima kasih. Karena kamu nggak ngebenci aku waktu kamu bisa saja ngelakuin itu. Dia menutup bukunya, memeluknya di dada. Aku benci perbuatanmu, Mar. Tapi aku tahu, orang bisa berubah. Dan kadang, kita nggak butuh dihukum terus-menerus buat belajar. Kita cuma perlu tahu, kapan kita salah, dan berani bilang, ya, aku salah. Aku menahan napas. Kamu bukan orang yang sempurna sekarang. Tapi kamu bukan cowok jahat juga. Kamu cuma dulu terlalu takut untuk kehilangan semua, sampai kamu akhirnya kehilangan segalanya. Aku menoleh padanya. Matanya jernih. Tidak ada dendam. Tidak ada luka yang dibuka lagi. Hanya kedewasaan yang tumbuh dari rasa sakit yang sudah selesai diproses. Jadi, ini akhir atau awal? Tanyaku hati-hati. Talita menatapku lama, lalu tersenyum-senyum yang selama ini selalu kucari. Aku nggak percaya sama akhir yang pasti. Tapi aku percaya, setiap orang bisa punya kesempatan. Kalau dia tahu cara menjaganya. Aku tidak menjawab, tapi senyumku menjelaskan segalanya. Kali ini, aku tidak akan buru-buru, tidak akan memaksa. Aku akan berjalan pelan, menjadi Marcel yang tidak hanya mencintai, tapi juga belajar menjaga. Beberapa bulan kemudian, aku mulai menulis blog pribadi. Bukan tentang cinta, tapi tentang hidup, tentang gagal, tentang bangkit, dan tentang keberanian mengakui diri sendiri. Windy pernah kirim komentar anonim. Isinya, "Gue senang kamu akhirnya sadar. Semoga kamu bahagia, Mar." Ayu mengirim email singkat, menyebut bahwa dia akhirnya bisa jatuh cinta lagi, kali ini dengan seseorang yang membuatnya tenang. Rara, aku belum dengar kabar lagi, tapi aku yakin dia juga sudah baik-baik saja. Karena perempuan seperti Rara tidak tinggal di luka. Dia melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Salsa. Dia muncul di undangan seminar nasional, jadi pembicara utama. Di fotonya, dia tersenyum dengan anggun, seperti selalu. Dan Talita, dia duduk di barisan depan, mendengarkan aku bicara dalam seminar pertamaku. Mata kami bertemu, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Tapi ada satu hal yang tak pernah ada sebelumnya, kepercayaan. Cinta yang benar tidak minta dimenangkan. Cinta yang benar hadir ketika kita sudah berhenti mengejar dan mulai memperbaiki. Dan kalau kamu tanya siapa Marcel hari ini, aku bukan pria dengan 4 pacar dan 1000 kebohongan. Aku hanya seseorang
yang akhirnya berani hidup jujur.